Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang, kita bersama-sama pagi hari ini berkumpul di Majelis Jemaat GKI Prapah karena kita ada tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Alpian dari Inspektorat Provinsi yang akan menyampaikan sosialisasi anti korupsi. Selamat pagi Pak Alpian. Pagi Ibu. Terima Pagi kasih. semua. Ya, terima kasih Bapak datang ke tempat kami dan menyampaikan ini karena pada umumnya kami memang mengetahui tetapi betul-betul tidak mendalami itu sebagai masyarakat. Kami hanya mendengar tapi tidak tahu apa itu anti korupsi. Terima kasih Pak Alpian. Semoga sosialisasi hari ini dapat kami pahami dan kami menjadi orang yang bisa menyampaikan itu bagi warga jemaat kami di tempat ini. Terima kasih Pak Alpian. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya minta dan mohon dengan sangat kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita berdiri, kita menggerakkan badan kita biar kita sehat dan kuat dan menerima materi ini dengan senang hati sehingga nantinya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita bergereja. Bapak Ibu, saya ingin apabila saya mengatakan selamat pagi, Bapak Ibu jawab pagi, pagi, lalu dua tangan pagi. Ya, kita coba ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, pagi. Oke. Sekarang satu lagi Bapak Ibu. Apabila saya mengatakan tepuk tangan, kata kuncinya tepuk tangan ya. Tepuk tangan satu kali, Bapak Ibu tepuk satu kali. Tepuk tangan dua kali, tepuk dua kali. Ya. Apabila tidak ada kata tepuk tangannya, jangan ditepuk ya. Oke, kita coba. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan satu kali. Dua kali. Oh, berarti masih ada 1, 2, 3, 4 yang salah. Kenapa? Saya minta tadi kan, apabila tidak ada kata tepuk tangan, jangan ditepuk. Oke, kita ulang lagi. Fokus ya, konsentrasi, konsentrasi. Ya, tepuk tangan satu kali, tepuk tangan satu kali, dua kali, masih ada. Ibu, kalau tidak ada kata tidak apa-apa Bu Pendeta, tidak apa-apa. Ya, itu hanya sekedar ya kita ulang satu. Apabila saya katakan tidak ada kata tepuk tangan, itu jangan ditepuk ya. Kalau cuma satu kali, Bapak Ibu diam saja. Itu melatih fokus kita. Oke. Oke, saya ulang lagi ya, satu kali lagi, tidak apa-apa. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan tiga kali. Satu kali. Masih ada satu, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Iya. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja ke materi kita. Pasti Bapak Ibu bertanya, kenapa sih Pak Alpian datang ke sini ya untuk melakukan penyuluhan anti korupsi? Ada apa sih di tempat kita? Apakah ada korupsi? Apakah ada hal-hal yang luar biasa? Tidak sama sekali Bapak Ibu ya, tidak seperti itu. Karena saya merasa kita sebagai jemaat, sebagai pekerja gereja adalah bagian dari masyarakat ya. Bagian dari masyarakat Indonesia yang harus tahu apa itu korupsi, apa itu anti korupsi. Anti korupsi itu artinya kita nanti sebagai orang yang anti ya, tidak mau melakukan korupsi. Nah, itu latar belakangnya kenapa saya pilih di sini sebagai kelompok sasaran, karena saya merasa tanggung jawab moral terhadap kegiatan bergereja kita agar kita melakukan kegiatan bergereja kita dengan baik, dengan benar, sehingga
Dengan demikian menumbuhkan kepercayaan bagi anggota jemaat terhadap kita sebagai pekerja gereja. Nah, kita mulai dari lingkungan yang terkecil kita. Baik, sebenarnya materinya ini Bapak Ibu adalah materi pengenalan tentang apa itu anti korupsi ya. Tetapi saya mengambil judul yang sangat menarik. Nah, Bapak Ibu pasti sangat-sangat familiar dengan kata-kata ini. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ini terambil dari Matius 5 ayat 37. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi sangat relevan sekali dengan nanti materi yang akan saya sampaikan. Next. Ini saya perkenalkan dulu data diri saya Bapak Ibu. Nama saya Alfian. Saya lahir tahun 1969 di Tewah ya Bapak Ibu. Saya sekarang sebagai auditor ahli media di Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Saya menikah, satu istri dan mempunyai 2 orang anak. Next, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu tujuan dari saya menyampaikan materi ini dengan tujuan memberikan pemahaman kita tentang apa itu korupsi ya. Pemahaman yang mendasar saja apa itu sebenarnya korupsi. Kemudian materinya nanti sangat sedikit saja, ada dasar hukumnya untuk tindak pidana korupsi ini apa, kemudian pengertian korupsi itu apa, bahaya pengelompokan atau apa saja yang dimaksud dengan korupsi itu apa saja ya, atau delik-deliknya apa, kemudian bahaya dan dampaknya apa. Ada juga nanti saya sampaikan strategi pemberantasan korupsi itu gimana. Kemudian kita akan menuju ke nanti ada integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya ada ketinggalan sedikit. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ada membagikan itu pretest ya, pretest yang kita persilahkan nanti. Pretest ini kami berikan waktu kurang lebih 5 menit, dijawab apa adanya. Nanti setelah ini kita kumpulkan untuk bahan evaluasi kami tentang materi ini nanti dipahami atau bagaimana. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan diisi dulu pretestnya. Bisa tanyakan Pak? Ya, silakan. Kalau memang ya, centang kali atau bulat atau gimana? Terserah sama saja. Jadi centangin aja. Centang, oke. Ya. Silakan. 5 menit saja Bapak Ibu, tidak masalah. Salah pun tidak masalah karena ini kan awal dari sebelum kita mengetahui. Sebelum kita mengetahui. Dijawab saja dulu, tidak masalah. Jawabannya dicentang atau dilingkar juga tidak apa-apa. Tidak masalah Bapak Ibu, ini bukan untuk ujian, bukan apa ya. Terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih Bu Entai sudah. Ya, terima kasih Bu Lili. Ibu Bapak yang lain, terima kasih Bu Santa. Ibu Wahyu. Santa Wahyu, ya, tidak usah kasih nama, Pak. Ya, tidak usah. Terima kasih Ibu Aten R, Ibu Yeni, terima kasih. Oke,
Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti yang kita bahas. Next, kita lanjutkan. Nah, ini dasar hukumnya. Di pertanyaan tadi ada kan? Dasar hukumnya ini Bapak Ibu. Jadi Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Kalau yang dua ini sebagai yang mengatur tentang pemberantasan korupsi juga. Ini Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu mengatur tentang kelembagaan daripada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sebenarnya dasar hukum daripada pemberantasan korupsi itu Bapak Ibu hanya satu yang sebenarnya sangat urgent, yaitu adalah Undang-Undang 31 tahun 1999 Junto. Junto itu perubahan ya ke Undang-Undang 20 tahun 2001. Next. Ini apa itu korupsi? Korupsi itu Bapak Ibu kalau dari bahasa Latin itu corruptio, artinya busuk atau rusak. Berarti kalau kita melakukan ini, ya tentunya ini artinya busuk dan rusak. Kalau dari Undang-Undang 20 2001 tadi ya, Undang-Undang 19 tadi, itu korupsi itu menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum ya, setiap orang melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi siapapun, baik itu masyarakat, pejabat negara yang dapat merugikan keuangan negara. Oke, itu ya. Next, Bapak Ibu. Nah ini, korupsi itu apa aja sih bentuknya? Mengelompokannya apa aja? Ada 7 Bapak Ibu. Ada 7 ya. Kalau menurut undang-undang tadi ada 7. Dikelompokkan menjadi 7 ya. Yang pertama itu kerugian negara. Kerugian negara sudah jelas tadi. Yang kedua, suap. Ya. Yang kedua suap. Suap itu Bapak Ibu, niat jahatnya ada pada si penyuap, si pemberi. Itu kalau suap. Kata kuncinya itu. Kemudian pemerasan. Pemerasan ini berlaku bagi pegawai negeri sipil ya. Nah, pemerasan ini artinya niat jahat itu ada di pegawai negeri ini, ingin memeras. Itu jadi di kata kuncinya itu bahwa di niat jahatnya ya. Kemudian penggelapan dalam jabatan ini juga terjadi di pegawai negeri sipil. Nah, next. Yang kelima itu perbuatan curang. Perbuatan curang juga dilakukan oleh pegawai negeri sipil ya. Kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa juga berlaku bagi pegawai negeri sipil, dan juga gratifikasi. Nah, gratifikasi ini yang menarik Bapak Ibu. Keterkaitannya dengan kita sebagai masyarakat juga bisa terkena, karena kita yang nantinya memberi. Nah, artinya gratifikasi ini ya Bapak Ibu, niat jahatnya itu ada di dua pihak, di penyelenggara negara dan juga di masyarakat. Nah, masyarakat ini ingin memberi karena ada sesuatu yang diinginkan dari pejabat negara. Oke, itu ya. Next Bapak Ibu. Sekarang saya sampaikan apa sih bahayanya, dampaknya bagi kehidupan kita seluruhnya ya. Kita lihat di pembangunan Bapak Ibu. Di kiri atas itu Bapak Ibu tahu nggak gambar apa itu? Di kiri atas di slide itu. Gedung apa? Yang sangat-sangat familiar. Proyek yang dikatakan, iya betul sekali, Pak Geda 100. Proyek Hambalang ya. Ini proyek Hambalang Bapak Ibu. Dampaknya ini karena dikorupsi sehingga tidak selesai, tidak bisa dimanfaatkan. Itu kalau kita bayangkan ya, misalnya nilai proyek Hambalang ini 100 triliun, yang dikorupsi misalnya 20 triliun, 20 triliun ya, berarti sisa 80 triliun itu untuk membangun ini saja, sehingga bangunannya belum selesai. Nah, kalau belum selesai
tidak bisa dimanfaatkan, berarti juga merupakan kerugian kan Bapak Ibu? Yang 800, yang 80 itu. Nah, itu dampaknya di pembangunan. Di ekonomi, kita lihat ekonomi kita akan sangat-sangat anjlok Bapak Ibu. Akan terjadi peningkatan kemiskinan. Kemudian di pendidikan. Pendidikan, coba lihat. Sarana prasarana pendidikan nantinya akan sangat-sangat rendah. Kita apakah tidak miris melihat ini? Nah, anak-anak kita berpendidikan hanya di bawah atap kajang, ya, rumbia. Apakah kita tidak sedih? Bagaimana kualitasnya? Tentunya kualitasnya nanti anak-anak kita akan mengenyam pendidikan yang ya seadanya saja. Kalau hujan mereka lari, tidak lagi menikmati pendidikan. Di kesehatan Bapak Ibu ini saya sangat miris. Gizi buruk, ya. Itu akibat dari korupsi, dampak dari korupsi. Karena apa? Sebenarnya dana yang untuk memberikan makanan, asupan gizi bagi masyarakat anak kecil itu dikorupsi. Itu kemudian dihukum. Ya, kita tahu Bapak Ibu ya, penindakan hukum kita sekarang ini ya dianggap masih lemah karena masih bisa aparat-aparat penegak hukum ini bisa disuap. Bisa disuap. Oke, jadi itu dampaknya sangat-sangat bukan di kehidupan di pejabat pegawai negeri sipil saja, tetapi dampaknya justru ke kita sebagai masyarakat apabila korupsi itu dibiarkan. Nah, oke, lanjut. Nah, ini ada strateginya Bu, Bapak Ibu, strategi pemberantasan korupsi ya. Strategi pemberantasan korupsi ini merupakan program dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada 3. Disebut juga mereka sebut itu sebagai Trisula. Trisula itu kan senjata ya, senjata untuk memberantas. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu melalui pendidikan. Nah, contohnya apa? Ya seperti ini, Bu Pendeta. Jadi pendidikan ini ya seperti ini. Jadi KPK memberikan pendidikan kepada seperti kami ini sebagai penyuluh-penyuluh. Kami lagi menyalurkan, memberitahukan kepada masyarakat, oh ini loh bahayanya korupsi itu. Ini pendidikan ya. Kemudian strategi yang kedua adalah pencegahan. Pencegahan ini Bapak Ibu, contoh saja di gereja ini kita membenahi sistem. Nah, kita benahi sistem daripada bergereja kita atau administrasi kita yang dulunya bertele-tele menjadi sangat singkat. Nah itu. Terus yang terakhir strategi terakhir itu adalah penindakan. Ini kalau sudah tidak bisa lagi melalui pendidikan dan pencegahan, karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya, bahwa untuk korupsi ini pasti ada terjadi. Tetapi bagaimana nantinya kita sebagai masyarakat pekerja gereja membentengi diri kita, menguranginya bagaimana? Ada caranya, Bapak Ibu. Next, bagaimana? Ini apa artinya ini? Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Ini Bapak Ibu yang harus ada dalam diri kita, ya, harus ada dalam diri kita adalah 9 nilai integritas ini. Apa gunanya? Ya, untuk membentengi diri kita agar kita tidak terjerat, tidak melakukan korupsi itu. Ini cukup ini saja Bapak Ibu. Nah, ada aspek inti ya. Dari 9 nilai itu ada aspek inti namanya. Inti yang harus kita miliki. Nah, jujur, disiplin, tanggung jawab. Jujur itu Bapak Ibu, ya, dia tidak berbohong. Jadi artinya tulus, ikhlas, mengatakan ya apabila iya, tidak apabila tidak. Sangat relevan dengan judul saya tadi Bapak Ibu. Apabila iya, katakan iya.
Apabila tidak, katakan tidak. Nah, makanya itu sebenarnya kita, ya, kita sudah ada dalam pendidikan agama kita itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin ini terkait dengan lebih banyak ke waktu, ya, Bapak Ibu. Misalnya kita di sini ada jam kerja kita. Nah, kita harus jujur dengan diri kita. Oh, saya punya tanggung jawab. Saya harus hadir karena sesuai ketentuan yang diterapkan oleh gereja jam misalnya 9.30. Oke, saya harus hadir. Kenapa saya hadir? Itu karena rasa tanggung jawab saya sebagai pekerja gereja yang nantinya sebagai contoh bagi jemaat-jemaat, bagi masyarakat. Oh, saya disiplin. Nah, itu, ya. Dan juga karena kedisiplinan itu saya ada mendapatkan reward, ya, penghargaan berupa gaji atau honor, itu. Jadi kalau kemudian tanggung jawab ini kita intinya jika kita berjanji, janji itu harus ditepati, itu, ya. Kemudian dari sisi aspek nilai sikap, jadi dari 9 ini Bapak Ibu saya ulangi lagi, dari 9 ini dia dibagi menjadi 3 aspek: aspek inti, aspek sikap, aspek etos, ya. Dari aspek sikap kita harus peduli ini, ya, terhadap lingkungan kita. Kalau ada teman yang sakit, ada teman yang misalnya dalam mengerjakan hal-hal di gereja ini masih belum paham, oke, ayo kita sama-sama, itu sikap peduli, ya. Kemudian kita harus berani ini apa, Bapak Ibu? Kita tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Tentunya tidak bahaya atau kesulitan saja yang selalu kita hadapi, ya, tetapi kita harus berani seperti tadi itu mengatakan ya apabila ya, tidak ya tidak. Nah, itu juga sikap berani. Adil ini tidak berat sebelah, tidak memihak, ya. Contohnya, kita tidak memihak. Saya punya adik dan saya punya staf yang lain. Misalnya saya punya staf keluarga, staf yang satunya orang lain. Tentunya apabila keluarga saya itu salah, ya saya harus adil. Tidak mesti karena dia keluarga lalu saya tidak mengatakan bahwa dia salah. Saya harus adil, tidak memihak. Begitu juga kalau orang lain yang salah. Jadi artinya tidak memihak, ya. Jadi terhadap sesuatu kondisi kita harus berusaha bersikap adil. Kemudian dari sisi etos ini dari sisi kita kerja kita sehari-hari, ya. Jadi kita harus mandiri ini tidak ketergantungan terhadap orang lain. Apabila kita sudah dikasih contoh, ya kita berusaha mempelajari itu. Jangan selalu nanti gampang aja, ada teman saya yang kasih contoh lagi yang mendohop saya. Jangan, ya, tapi kita berusaha. Kemudian ada sikap sederhana. Sederhana ini Bapak Ibu kita harus bersahaja, ya, jangan apabila kita berpakaian yang sewajarnya, rapi, bersih, itu sederhana, ya. Tidak mesti yang sederhana itu tidak bagus. Oke. Kemudian kita harus kerja keras. Kerja keras ini pantang menyerah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu 9 nilai integritas ini, ya, ada 3 tadi yang aspek intinya: jujur, disiplin, tanggung jawab. Semua ini bagaimana caranya agar kita bisa? Tentunya harus dilatih, Bapak Ibu. Dilatih, kata kunci. Harus diasah terus, harus dikerjakan terus, harus diasah, dicoba terus. Sikap itu, ya, harus dilatih terus. Jadi kalau cuman ujuk-ujuk, saya jujur, enggak. Tapi dalam kehidupan kita harus dilatih terus. Saya harus berkata jujur, saya harus kata berani, disiplin, itu dilatih, tidak bisa tidak. Nah, inilah kuncinya adalah nilai-nilai anti korupsi. Kalau kita sudah menerapkan ini, Bapak Ibu, kita akan
benteng kita akan kuat dan tidak terjerat ke masalah korupsi. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai role model. Role model ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh daripada tokoh bangsa yang berintegritas. Ini siapa Bapak Ibu? Siapa Bu? Muhammad Hatta. Betul sekali. Ini adalah Bapak Muhammad Hatta. Saya ceritakan sedikit. Bapak Muhammad Hatta ini Bapak Ibu, karena kondisi negara kita sedang krisis, dia tidak mau menerima tunjangannya. Tidak mau sama sekali. Tunjangan saya kembalikan ke negara. Itu ya integritas daripada Bung Hatta. Karena kepeduliannya terhadap rakyat, terhadap negara, ya, sikap pedulinya itu. Kemudian dia ada satu cerita lagi, Bung Hatta ini ingin membeli sepatu yang mahal Bu ya. Membeli sepatu mahal pada waktu itu mereknya Belly, kalau nggak salah. Merek Belly itu sudah luar biasa. Sampai dia menabung sedikit-sedikit, sampai akhir hayatnya diceritakan beliau tidak bisa membeli itu Bu. Tidak bisa. Kalau kita pikir beliau ini kan wakil presiden, gampang saja. Tolong belikan saya sepatu, gampang. Tapi dia tidak mau. Nah, itulah sikap integritas yang luar biasa. Sekali lagi, Bapak Ibu, sikap integritas itu harus kita latih ya. Harus kita tanamkan dalam hati kita setiap kita bangun pagi ya, kita berdoa minta pertolongan agar kita bisa melatih diri kita untuk sikap-sikap integritas tadi, jujur, disiplin, bertanggung jawab ya, kemudian bekerja keras, peduli ya, sangat luar biasa itu Bapak Ibu. Kalau bisa ditanamkan mulai dari kehidupan kita bergereja, apalagi kita nanti sebagai role model, contoh-contoh ya bagi jemaat kita. Nah, apabila saya bilang tadi kita sudah mempunyai integritas yang tinggi ya, dalam mengelola gereja ini, saya yakin, dengan saya yakinnya kehidupan bergereja kita akan semakin baik. Kita akan dipercaya Bapak Ibu oleh jemaat. Oh, ini tidak ada masalah kalau untuk memberi sumbangan, tidak akan apa-apain, pasti transparan, terbuka. Itu makanya dari awal saya katakan kenapa saya tergerak menyampaikan ini di sini. Nah, agar mulai dari lingkungan kita yang kecil ini kita bisa menerapkan nilai-nilai integritas itu dalam kita berorganisasi, dalam kita melayani, dan dalam kita terutama tanggung jawab kita ya kepada Yang Maha Kuasa. Next. Nah, ini bukan kesimpulannya, tetapi saya hanya merefleksikan kembali bahwa integritas itu I walk the talk. Saya menjalankan yang dikatakan. Kemudian I do the right thing. Saya melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Itu Bapak Ibu ya. Makanya dilatih terus, dilatih. I speak, tell the truth. Saya berbicara dan mengatakan kebenaran. Kemudian I will not let anybody degrade and jeopardize my environment. Saya tidak akan membiarkan siapapun menurunkan standar dan membahayakan lingkungan saya. Oke. Next. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat saya. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada dua penanya ya terkait dengan materi yang saya berikan ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh nanti Bapak Ibu ya di luar ini silahkan ditanyakan. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan dua kesempatan untuk bertanya. Kami persilahkan. Silahkan angkat tangan yang mau bertanya. Silahkan. Oh ya, Bu Lili, silahkan Bu Lili. Kalau boleh berdiri, Bu Lili, berdiri menghadap ke kamera. Silahkan.
Baik, terima kasih Pak Alpian. Saya mau menanyakan mengenai perbedaan suap dan pemerasan gratifikasi. Itu saja, terima kasih. Ada lagi yang lain, nanti saya jawab langsung sekaligus. Oh iya Bu Pendeta, silakan Bu Pendeta. Berdiri Bu. Ya, terima kasih Pak Alpian. Saya hanya ingin menanyakan, karena apa yang disampaikan oleh Bapak di lingkungan gereja ini tentu pada akhirnya apa relevansi untuk kami sebagai pekerja gereja, ya, dari sosialisasi ini. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa pertanyaannya. Ini pertanyaan ini sangat luar biasa ya. Baik, mohon tayangkan slide. Ini untuk pertanyaan pertama ya, Bapak Ibu, apa sih perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap? Seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau penyuapan ini, mohon maaf. Ini pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara ya. Ini masyarakat. Nah, bedanya ini Bapak Ibu ya. Kalau penyuapan itu niat, sekali lagi niatnya ada di dua pihak. Niat jahatnya ya. Niat untuk melakukan kejahatan atau korupsi itu ada di dua ini. Dia menyuap, dia menerima suap. Jadi ada transaksional, itu ya. Jadi dari sisi niat kita lihat ya, kata kuncinya niat. Kemudian kalau gratifikasi, niatnya itu ada di masyarakat ingin memberi hadiah atau apa ke penyelenggara negara terkait dengan posisinya sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Wah, saya kasih aja ini hadiah sebesar sekian. Nanti kalau saya ada urusan pasti dia. Nah, itu maksudnya dari si pemberi ya, dari masyarakat. Kalau pemerasan itu niatnya di sini Bapak Ibu. Niat jahatnya dia memeras masyarakat karena ada kewenangannya ya sebagai pejabat negara tadi. Wah, karena misalnya biar urusan ini kan dia mengurus misalnya STNK atau SIM. Biar lancar udah. Pak, tolong ini biar cepat Bapak harus kasih saya sekian. Itu namanya pemerasan. Jadi niat jahatnya ada di penyelenggara negara. Itu bedanya ya. Bagaimana? Sudah cukup jelas Ibu Lili, Bapak Ibu yang lain ya? Itu. Jadi kita lihat dari sisi niatnya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Pendeta. Apa sih relevansinya bagi kami sebagai pekerja gereja dan sebagai pelayan? Ya. Sebenarnya coba kembali ke slide nilai-nilai integritas. Next. Ini Ibu, relevansinya sangat-sangat luar biasa Bu. Karena ya, kita sebagai masyarakat, sebagai pekerja gereja, pelayan gereja, juga sebagai masyarakat punya tanggung jawab untuk memiliki integritas dan nilai ini Bu. Ya. Karena dalam kita menyelenggarakan pelayanan, kita menyelenggarakan kehidupan bergereja kita, sikap dan nilai-nilai ini harus ada dalam diri kita. Jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Jadi ini Bapak Ibu bukan saja untuk kita melawan korupsi, bukan, tetapi untuk kehidupan kita, keseharian kita. Ya, karena ini semua, saya yakin ini semua tidak ada bertentangan dengan yang diajarkan oleh
agama kita. Sangat-sangat tidak bertentangan. Jujur pasti ada. Ya seperti tadi, ya katakan ya, disiplin. Nah, mungkin Ibu Pendeta yang tahu nasnya tentang disiplin, tanggung jawab, peduli, berani. Ya, berani itu seperti Daud ya, adil, raja yang adil, ada semua diceritakan di mohon maaf di Alkitab kita, ada semua. Nah, jadi sikap inilah yang Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada kita sebenarnya, bukan saja bagaimana kita melawan korupsi atau kita sebagai anti korupsi, tidak, tetapi ya kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah bisa menanamkan ini dalam kehidupan bergereja kita, tentunya gereja kita akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan luar biasa, bertumbuhnya dalam kebenaran, ya. Jadi artinya jemaat akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kita. Nah, mungkin itu, Ibu Pendeta. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Sekali lagi, karena dipersyaratkan setelah materi disampaikan, saya akan membagi lagi pertanyaan ya Bapak Ibu, pertanyaan yang sama terkait dengan, minta tolong Bu Lili, terkait dengan hal yang sama tadi yang sudah kami sampaikan ya. Kami persilahkan. Ini namanya post test ya. Nah, mungkin dari materi yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah. Silahkan, saya kasih waktu mungkin 2-5 menit cukup ya, karena sudah sangat familiar. Pertanyaannya sama Bapak Ibu, persis sama. Jadi sebagai bahan evaluasi bagi materi yang kita sampaikan nantinya. Kalau pertanyaan kecuali itu Bapak Ibu harus cari yang salah ya. Kalau pertanyaan kecuali, nah, itu pertanyaan kecuali. Jadi misalnya sebutkan 3 strategi pemberantasan korupsi. Nah, kecuali berarti yang bukan ya, yang bukan strategi pemberantasan korupsi itu apa? Oke, sudah Bu Lili? Luar biasa. Terima kasih. Minta tolong Bu Lili, nah, kumpulkan di sini ya. Baik, sudah Bapak Ibu? Ya, sudah. Terima kasih ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, puji syukur kepada Tuhan karena acara sosialisasi kita ini sudah berjalan dengan baik. Mohon slide-nya Pak Geda, yang paling pertama. Yang paling pertama. Nah, tolong ini Bapak Ibu ya, sebagai kata kunci kita. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Matius 5 ayat 37. Sebagai tameng kita ya, sebagai penguat kita. Baik,
Terima kasih untuk semuanya. Apabila ada hal-hal yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, ya, itu bukan semata karena hebat dan kuat ataupun karena kehebatan saya, ya, tetapi itu hanya karena kasih karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila ada yang salah, ada yang tidak baik, itu keterbatasan kami sebagai manusia. Demikian, terima kasih. Shalom.